Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teori Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13, dengan teologi Yahudi oleh Maimonides dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rashid. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of those who know, sebagai yang diumumkan oleh Dante Alighieri. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika. Yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak, di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya. Hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan theos, yaitu dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir dedukatif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen dan berpikir induktif atau inductive thinking. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme, yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari 2 kebenaran yang telah ada. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalkiside, Tracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan, ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Aristoteles berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena dengan dukungan dan bantuan dari Alexander. Ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Cinta itu dibentuk oleh satu jiwa yang dihuni oleh 2 raga. Tidak ada seorang yang jenius tanpa pemikiran yang gila.
Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis. Apa itu teman? Sebuah hunian jiwa tunggal dalam dua tubuh. Barang siapa yang mengalahkan ketakutannya akan dapat menjadi orang yang benar-benar bebas. Memahami diri sendiri merupakan awal dari kebijaksanaan. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Satu tanda khusus dari keseluruhan ilmu pengetahuan adalah kekuatan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.